Dan yang menarik adalah drama menit-menit akhir. Ya, ini Real Madrid memiliki DNA champion. Real Madrid punya mental juara dan lain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas Real Madrid yang baru saja lolos ke final. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, sebaiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya, sebelum saya mengawali video ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton Ulasan Bola, karena selama 10 hari kita libur lebaran, dan sekarang memulai lagi seperti biasa. Nah, Real Madrid baru saja lolos ke final Liga Champions dan akan menghadapi Liverpool. Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana setelah kelolosan Real Madrid ini tentu menyita perhatian publik, netizen, khususnya di kalangan pendukung Real Madrid. Mereka menyebut bahwa Real Madrid memiliki DNA Liga Champions, memiliki mental baja dan lain-lain. Tapi sebelum saya mengulas lebih dalam tentang itu, saya akan sedikit review tentang drama yang terjadi di Santiago Bernabeu di leg kedua ya teman-teman. Di leg pertama kan Madrid kalah 4-3 melalui di kandang Manchester City ya, dengan gol terakhir dari penalti Benzema membuat skor 4-3. Nah, di leg kedua tentu saja menjadi malam atau menjadi hari yang mendebarkan bagi pendukung Madrid, karena mereka sudah tidak lagi memiliki keuntungan agresivitas gol tandang ya. Jadi meskipun Real Madrid kalah 4-3 di kandang City dan nanti menang 1-0 di Bernabeu, kan di aturan sebelumnya mereka akan unggul gol tandang. Tapi sekarang setelah dihapuskan, gol tandangnya tidak berarti apapun ya teman-teman. Jadi mau menang 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, jika selisihnya hanya 1, itu akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan di pertandingan tersebut Madrid akhirnya melenggang ke babak berikutnya, ke babak final dengan agregat 6-5 setelah menang 3-1 di Santiago Bernabeu. Nah, di waktu normal mereka menang 2-1, dan yang menarik adalah drama menit-menit akhir. Jadi di leg kedua ini ya seperti biasa lah, Madrid dengan starting 11-nya dan City dengan starting 11-nya. Cuman bedanya di leg kedua ini kedua tim di lini belakang lebih bagus ya teman-teman. Di leg pertama mengapa banyak gol menjadi banjir gol, karena back dari kedua tim ini bermain buruk, melakukan beberapa blunder. Sementara di leg kedua pertahanan City maupun Madrid terlihat lebih rapih ya teman-teman. Nah, memasuki babak kedua ya tentunya, karena di babak pertama pertandingan cenderung ya datar-datar aja ya. Madrid sesekali di beberapa menit menguasai, City gantian menguasai ya. Di babak kedua, Madrid di awal babak kedua menggebrak dengan peluang Vinicius Junior yang gagal dikonversi menjadi gol. Dan setelah peluang itu sebetulnya Madrid tidak mendapat banyak peluang. City lebih mengontrol pertandingan, passingnya seperti biasa, tapi City pun sebetulnya tidak mendapatkan banyak peluang emas juga. Mungkin peluang yang paling bagus adalah dari Jack Grealish. 2 peluang berturut-turut dari Jack Grealish juga mengancam lini pertahanan Madrid. Nah, petaka itu terjadi di menit 71 ketika Riyad Mahrez membobol gawang Courtois. Publik Bernabeu terdiam dengan gol Mahrez karena apa? Dengan gol Riyad Mahrez tersebut, Madrid harus mencetak minimal 2 gol. Sementara menit sudah menunjukkan menit 72. Dan masuklah sisa laga ya. Ancelotti mengubah strategi dengan memasukkan Camavinga ya teman-teman. Jadi dengan masuknya Camavinga, masuknya Rodrigo, Madrid bermain dengan ultra ofensif ya teman-teman. Jadi dari 4-3-3 menjadi 4-2-4. Benzema ditemani Asensio di depan, kemudian Rodrigo di sayap, Vinicius di sayap, kemudian menyisakan 2 gelandang bertahan yaitu Valverde dan Camavinga. Trio Kroos, Casemiro, Modric itu sudah diganti ya teman-teman. Nah, di luar dugaan, ketika pertandingan sepertinya akan usai dimenangkan oleh City, pendukung City pun sudah menyangka mungkin mereka sudah lolos ke final,
Di menit 89, di menit 90, dua gol ajaib tercipta melalui Rodrigo ya, pemain super sub teman-teman. Dan membuat suasana gemuruh stadion ya, bergemuruh. Dengan 2-1 tentunya pertandingan dilanjutkan babak extra time dan Benzema menutup kemenangan Madrid dengan 3-1 di menit ke-105. City sebenarnya masih memiliki waktu 25 menit untuk menyamakan agregat, tapi sayangnya di 25 menit sisa City juga tidak mampu berbuat banyak. Jadi Madrid ketemu Liverpool di final. Nah, dan itu menjadi menjadi stigma atau menjadi catatan khusus bagi para pendukung Madrid bahwa ya ini Real Madrid memiliki DNA champion, Real Madrid punya mental juara dan lain-lain. Nah, mengenai DNA Liga Champions ini seperti apa sih? Nah, mari kita sedikit bahas ya. Saya melihatnya begini teman-teman. Sebelum pertandingan ini jauh 8 tahun yang lalu di final Liga Champions juga antara Real Madrid melawan Atletico Madrid, saat itu kan dimenangkan oleh Madrid 4-1. Saya masih ingat ketika itu gol Diego Godin di menit 45 menjebol gawang Iker Casillas ya teman-teman. Nah, sepanjang pertandingan sebetulnya Madrid menggempur Atletico Madrid, tapi mereka frustasi, tidak ada satu gol pun tercipta ya. Nah, baru ketika menit 90 extra time, tambahan waktu itu sekitar 3 menit, Sergio Ramos menanduk bola dan menjebol gawang Thibaut Courtois yang sekarang menjadi kiper Madrid, dan skor 1-1 berlanjut di extra time dan Madrid menambah 3 gol, Madrid menang 4-1. Nah, drama itu kembali terjadi di pertandingan kemarin dan semakin membuktikan bahwa Madrid memang bermental juara. Dan bukan hanya itu, ketika menghadapi PSG misalkan, di leg pertama mereka kalah 1-0. Di leg kedua di Bernabeu, mereka sempat tertinggal 1-0 di babak pertama. Dan selanjutnya mereka mencetak kemenangan dengan hat-trick Benzema hanya kurang lebih 10 menit. Kemudian melawan Chelsea, mereka menang leg 1 3-1. Di leg 2 mereka sempat tertinggal 3-0 bahkan 4-0 tapi golnya dianulir. Rodrigo datang mencetak 1 gol dan lanjut ke extra time dan mereka lolos. Kemudian terakhir melawan City, sudah di akhir laga, sudah sepertinya akan gugur ya, akhirnya keajaiban datang terjadi gitu kan teman-teman. Jadi perpaduan mungkin antara mental, perpaduan antara taktik dan juga keberuntungan sih menurut saya, ada 3 faktor yang akhirnya membuat Madrid kembali melaju ke final Liga Champions untuk ke-17 kalinya tentunya. Nah, dan 13 diantaranya mereka meraih juara, hanya 3 kali mereka gagal di final Liga Champions. Nah, itu artinya apa? Biasanya tim yang selalu mampu membalikan keadaan, selalu mampu keluar dari tekanan, itu memiliki mental yang kuat gitu kan. Nah, mental yang kuat tentu saja tidak bisa diraih, tidak bisa diperoleh oleh para pemain-pemain yang tidak memiliki pengalaman. Jadi mental yang kuat itu bisa tercipta ketika pemain sudah memiliki pengalaman dan tentunya dari sentuhan pelatih ya. Saya membaca bahwa Carlo Ancelotti sebelum pertandingan semifinal leg kedua, dia memperlihatkan kepada para pemainnya video-video bagaimana Real Madrid bisa comeback. Dan di akhir percakapan tersebut, Don Carleto bilang bahwa ya kita masih bisa kok membalikan keadaan. Jadi mungkin ada faktor-faktor non-teknis yang tidak kita ketahui, yang tidak terlihat di lapangan, yaitu faktor tadi, mungkin faktor ruang ganti, faktor motivasi, faktor bagaimana pelatih bisa memotivasi para pemainnya. Dan itu mungkin yang terjadi di Real Madrid, dan itu mungkin yang dinamakan dengan DNA. DNA itu kan sesuatu yang melekat pada sesuatu yang melekat pada seseorang, mungkin kalau DNA dalam konteks manusia. Nah, kalau DNA dalam konteks sebuah tim mungkin seperti sebuah mental juara yang sudah mengalir gitu kan, mengalir dari tahun ke tahun. Tim yang memiliki jumlah pertandingan final terbanyak 17 kali, gelar juara terbanyak 13 kali ya teman-teman, semifinal terbanyak juga mungkin. Jadi itu yang dinamakan dengan DNA mungkin ya teman-teman. Dan tidak perlu berdebat ya, karena sepak bola itu siklus. Mungkin 10 tahun belakangan mungkin Liverpool dan Man City cukup menguasai Liga Inggris. Real Madrid dan Barcelona mungkin lebih panjang ya teman. Tapi ada saatnya juga kok Atletico juara, ada saatnya Liga Inggris Chelsea juara. Jadi tidak terlalu berdebat hebat di medsos ya. Biasa-biasa saja, sikapi dengan wajar, dukung tim masing-masing, fokus mendukung. Jadi ya nikmati saja sepak bola. Sepak bola itu ya harus dinikmati lah. Gak perlu terlalu overthinking gitu. Ya mungkin itu dari saya ulasan bola kali ini, dan nantikan selanjutnya. Salam olahraga.